Saudara dan saudari, apakah pengertian kita tentang dosa? Apakah yang kita fahami tentang dosa? Dan jika kita mengerti dan kita memahami apakah dosa itu, adakah kita juga pernah bertanya kepada persoalan yang seterusnya, bagaimana untuk menghapuskan dosa itu? Dosa membawa kematian. Dosa akan menghancurkan kita. Dan dosa akan membawa kita untuk kehilangan kepada janji Kristus itu sendiri, yaitu keselamatan. Apabila kita berdosa, kita tidak mampu untuk menghapuskan dosa dan kesalahan itu. Apabila kita jatuh ke dalam dosa, kita memerlukan satu kuasa untuk memulihkan kita, untuk menyelamatkan kita, dan untuk menghidupkan kita kembali. Dan pekerjaan itu, saudara dan saudari, tidak mampu kita lakukan sendirian. Kita tidak akan mampu lakukannya sebagai manusia yang berdosa. Maka jika tidak ada pengampunan, jika tidak ada penghapusan dosa, jika tidak ada penyelamatan, maka kita akan binasa. Hari ini kita mendengar tentang kisah sengsara Yesus. Dan melalui kisah sengsara itu kita mengerti dan kita sadar bahwa ada satu kuasa yang akan menghapus dosa yang tidak mampu kuhapuskan sendiri. Bahwa ada satu kuasa yang mampu menyelamatkan aku yang telah jatuh ke dalam dosa. Bahwa ada satu kuasa yang akan menghidupkanku kembali. Dan perkara itu harus dilakukan oleh Yesus sendiri. Apakah pengertian kita tentang kesengsaraan Yesus, saudara dan saudari? Apakah kita pernah mengamati akan jalan, kisah jalan salib yang kita selalu doakan? Ataupun adakah kita pernah melihat, meneliti akan kesengsaraan-kesengsaraan yang ditanggung oleh Yesus untuk menyelamatkan kita? Mungkin bagi kita, apabila kita terasa sedikit kesengsaraan, maka kita akan merungut. Apabila kita merasa sedikit panas, maka kita akan memerlukan angin yang lebih kuat untuk menyejukkan diri kita. Apabila kita merasa bahwa kehidupan ini sungguh tidak lagi bererti, maka sebahagian mungkin akan mahu meninggalkan kehidupan ini karena kita cepat berputus asa. Saudara dan saudari, Yesus yang mati di kayu salib terjadi karena untuk keselamatan dan membawa dosa kita itu. Melalui kematiannya, barulah kita dihidupkan. Melalui kematian Yesus, barulah dosa kita dihapuskan. Jika Yesus tidak mati, dia tidak tergantung di salib, dosa kita tidak akan mampu dihapuskan, dan kita akan binasa. Karena kita tidak akan mampu menghapus dosa-dosa tersebut. Inilah jalan keselamatan yang sentiasa menjadi skandal, sentiasa menjadi persoalan, sentiasa menjadi pertanyaan bagi kita.
Tetapi itulah yang harus terjadi. Inilah jalan cerita keselamatan. Bahwa untuk menghapus dosa manusia, untuk menghapus dosa kita yang kita lakukan dengan penuh kebebasan kita, dengan pilihan pribadi kita, kita melakukannya, kita tidak akan mampu menghapuskan semua itu. Yesus harus mati, barulah kita selamat. Maka itulah yang dilakukan oleh Yesus. Itulah jalan cerita kisah sengsara yang kita dengar. Maka kita harus bertanya lagi, saudara dan saudari, apakah saya mengerti akan kesengsaraan Yesus? Apakah saya mengerti akan jalan penyelamatan ini terjadi seperti ini? Apakah saya mengerti yang Yesus harus mati dan mengalir darahnya untuk kita? Apakah kita mengerti itu? Ataupun kita tidak pun mengambil kisah apa yang terjadi di dalam jalan penyelamatan ini. Kesadaran kita, saudara dan saudari, akan penyelamatan harus disusuli oleh pengertian bahwa dosaku tetap ada jika Yesus tidak mati. Dan hanya Yesuslah yang akan menghapus dosa manusia. Dan itu harus terjadi. Pada hari ini kita mendengar, menerapkan di dalam kehidupan pribadi kita akan jalan cerita ini. Supaya kita faham, supaya kita menyadari bahwa saya akan binasa selamanya jika tidak ada Yesus. Karena itu, saudara dan saudari, darah yang mengalir dan juga air yang mengalir apabila lambung Yesus dilukai oleh tentera dengan lembing, bukan saja menunjukkan kita bahwa air itu mengalir sebagai sakramen pembaptisan dan darah itu mengalir sebagai sakramen Ekaristi, tetapi membawa kepada kita untuk menghayati setiap sakramen-sakramen di dalam kehidupan kita itu, menyelamatkan kita, membawa kita kepada suatu perjanjian yang diberikan Allah pada perjanjian lama dan digenapi oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Kehadiran kita bersama di sini sepatutnya dapat membawa kepada penghayatan bahwa Yesus itulah yang mati untukku. Dia harus memikul beban itu, memikul salib itu, memikul salib kita semua, dibawanya ke tempat penyaliban itu, dan dia akan menyelesaikannya di situ. Setelah selesai, dia sendiri mengatakan, selesailah sudah, terhapuslah sudah, selamatlah sudah, hiduplah sudah semua bangsa manusia melalui kematiannya. Bagi kita, saudara dan saudari, adakah kita pernah hening seketika di dalam kehidupan pribadi kita, mahu menghayati akan kisah sengsara ini di dalam hidup kita sebelum ini ataupun hidup kita yang selanjutnya? Ataupun kita masih dengan kehidupan yang tidak mengerti, dengan kehidupan yang tidak menyadari, mengaku diri itu seorang Kristen, tetapi tidak mengerti bahwa dosa membawa kebinasaan, dan kebinasaan itu akan membawa kehancuran kepada jiwa kita sendiri. Dan selepas itu, adakah kita mengerti bahwa ada satu yang mampu menghapuskannya, yaitu Yesus. Dan dia dengan cara yang telah direncanakan oleh Allah itu, dia harus mati. Maka kematiannya itu akan membawa kemenangan. Kematiannya itu akan membawa kehidupan. Dia akan bangkit mengalahkan maut. Hari ini saya percaya kita juga terkenang akan setiap dosa dan kesalahan kita, yang semuanya ditanggung dan dihapuskan melalui kematian Kristus. Dan pengertian seperti ini, saudara dan saudari, harus kita pegang di dalam hidup kita.
supaya kita lebih menghayati jalan penyelamatan itu. Dan kita akan membawa diri kita juga supaya berkongsi kepada cerita jalan penyelamatan itu. Dan menyadari apakah pula perananku yang berdosa ini supaya aku diselamatkan. Adakah saya terus hidup seperti ini? Ataupun saya mesti mengubah cara hidup, menghayati sedalam-dalamnya jalan penyelamatan ini, dan mengambil langkah yang sepatutnya supaya jiwaku selamat. Hari ini saudara dan saudari, Yesus mati. Dan kita tahu dia mati untuk kita. Hari ini saudara dan saudari, Yesus disalibkan. Dan kita tahu mengapa dia disalibkan. Sebab dia harus memikul salib-salib dosa kita itu. Dan menanggungnya supaya kita selamat, supaya kita hidup. Dan sampai kepada tempat perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Pertanyaan kita secara pribadi, adakah saya menyadari semuanya ini? Adakah saya pernah terfikir akan semuanya ini? Adakah saya pernah untuk merenung semuanya ini? Amin.